akan pernah membawa manfaat kecuali kalau di hati kita ada kecintaan kepada beliau Rasulullah. Tanpa kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada connect hati kita dengan beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wonten kitab namine Al Bidayah wa Nihayah di Ibnu Katsir. Iku disebutaken ada perang umat Islam di zamannya Sayyidina Abu Bakar. Perang kali para murtadin, wong-wong murtad. Sing dipimpin kali nabi palsu namine Musailamah. Nah Musailamah niki pendusta, akhirnya be Kanjeng Nabi diparingi sebutan Al-Kadzdzab, Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah niki ngaku nabi sampai bikin surat-surat baru. Dan yang aneh ada orang yang mengimaninya, padahal antara Musailamah itu sama Nabi itu akhir hayatnya Rasulullah. Cuman disebut dalam kitab tarikh yang mengimani adalah memang orang-orang yang baru masuk Islam, yang masih rentan keimanannya. Jadi Musailamah niki lek wonten kitab niku disebutaken bahwa dia mengaku punya mukjizat juga. Di antara mukjizatnya itu tahu kabar-kabar menungso iki ro kabeh. Jadi kalau ada orang nemui dia itu dia tahu semua, kon bojomu siji di kene siji di kono. Masih gak ketemuan di bojono mantu tuwek, bojo tuwek nome di India Kuro. Kemudian gini, jadi orang itu takut semua. Nggak taunya dia itu memang punya mata-mata yang hidup di tengah masyarakat, iltimasan li akhbarihim, golek kabare wong-wong. Yaitu yang menyebabkan dia itu akhirnya ditakuti orang. Mukjizatnya pernah dicoba beberapa kali tapi gagal. Wonten tiyang niku ndase boroken, jaluk diusap supaya waras. Diusap oleh beliau, besok alhamdulillah butak entek kabeh. Iya, makanya itu namanya istihza, itu bukan mukjizat. Wonten malih sing wonten tiyang niku duwe sumure sat. Kata orang tersebut, wahai Nabi, dongakno sumurku iki idonono supaya airnya itu gak sat munggah maneh. Maka dia doa terus didoni duit. Pas didoni duit ambruk sumur. Tapi ya aku sing heran iki wonten sing percaya. Aku zaman saiki ya ngono. Ono sing iso bosone semut. Ono sing iso ngene. Lho aku iku gak heran mbek wonge, cuman sing percaya iku lho aku luwih heran. Nek wong kaya ngono iku cuma ngaku wali, ngaku nabi itu lho, sepeninggal nabi itu ada Sa'ad Al-Ansi ngaku, Musailamah Al-Kadzdzab ngaku. Itu ngaku nabi. Jadi biasa yang ngaku-ngaku, tapi yang saya heran kok ada yang percaya. Akhirnya Musailamah ini, jadi Nabi SAW itu pernah sakit hati hadirin kepada seseorang yang namanya Wahsy. Wahsy itu membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Hingga dalam riwayat itu Kanjeng Nabi ketika Wahsy itu lari ke sana, lari ke sini mau dibunuh umat Islam, akhirnya dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, Kanjeng Nabi mboten pengen ningali, jangan jauhkan saya dari Wahsy, sebab saya khawatir Allah nurunkan musibah kepadanya ketika saya melihatnya ingat Sayyidina Hamzah. Sampai segitunya saking cintanya sama Sayyidina Hamzah. Maka Wahsy ini kayak terbawa dosa terus menerus sampai sepeninggal Nabi. Tapi ketika melihat Nabi murka, marah dengan Musailamah, maka Wahsy itu punya tekad untuk membunuh Musailamah.
Dan akhirnya ketika perang dengan murtadin tersebut di zaman Sayyidina Abu Bakar khalifahnya, Rasulullah sudah meninggal, dibunuhlah Musailamah. Lah yang bunuh, yang nombak adalah Wahsy. Makanya kata Wahsy tadi itu, laqad qataltu khairon nas tsumma qataltu syarron nas. Wong sing paling apik di hati Nabi itu siapa? Yaitu Hamzah aku bunuh, ya, tapi setelahnya aku bunuh orang yang paling dibenci Rasulullah, seburuk-buruknya orang adalah beliau, adalah dia Musailamah al-Kadzdzab. Ya lumayan lah, akhirnya gara-gara mateni Musailamah namanya Wahsy naik. Kalau dulu sudah nggak lagi dilihat orang, setiap orang lihat beliau itu mesti ingat bahwa ini pembunuh Sayyidina Hamzah. Tapi setelah membunuh Musailamah, naik namanya, istilahnya namanya jadi baik. Nah dalam peperangan, nah ini kisah tadi kalau sampai angkat, dalam peperangan dengan murtadin tersebut, untuk kitab jenenge Majma'uz Zawaid itu di kitab itu disebutakan ngoten iki. Ketika perang sama Musailamah itu nggak mudah loh hadirin. Umat Islam hampir kalah. Kuat orang-orang Musailamah itu. Dengan bala tentaranya itu kuat. Akhirnya mereka ini keteteran. Ya apa kira iso kalah lho gini terus no. Sampai ada satu sahabat, nah ini di saat genting seperti itu membuat syiar. Apa syiar? Icon. Apa syiar? Yel-yel yang dibaca oleh semua para sahabat ketika perang agar mereka mendapat kemenangan. Kinten-kinten syiarin apa? Ketika itu karena cintanya hati sahabat kepada Nabi, syiarnya adalah ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Rasulullah sudah meninggal. Makanya ulama sepakat tawasul dengan Nabi yang telah meninggal itu boleh karena sudah dilakukan para sahabat. Ibn Katsir dalam kitabnya menyebutkan, dalam Majma'uz Zawaid menyebutkan, banyak kitab-kitab menyebutkan bahwa mereka para sahabat tawassul dengan Nabi ketika peperangan, dan gara-gara mereka nyebut ya Muhammadah, ya Muhammadah, seakan-akan Nabi ada di tengah-tengah mereka, semangat membakar mereka hingga akhirnya umat Islam mendapat kemenangan. Makanya wong liku sumpek, kok sumpek tawassul be Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Ini kayak Gus Nur niku mau. Ketika dia dalam keadaan setedan niku mau ceritanya. Sudah hampir gila. Nah, ketika seperti itu, hati beliau ada rasa cinta sama Nabi. Makanya nyebut Nabi terus oleh jalan keluar. Coba nyebut Bib Qadir ya gak bisa. Tambah ambruk tembok penjara ini. Hati beliau cinta sama Nabi, maka aku nyebut Nabi, ya Nabi salam alaika, persis deh sahabat, ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammad. Bergetar hatinya sahabat ini, bergetar begitu seakan-akan Nabi itu hadir tengah-tengah mereka. Langsung hadirin mereka beringas dengan keberaniannya karena Allah. Terus kayak Kanjeng Nabi itu kayak lihat itu menambah semangat mereka. Akhirnya menang hadirin. Nah maka daripada itu kecintaan sama Nabi ini harus dipupuk, ditambah dalam hati kita. Terus kalau panjenengan solawatan demi apa sih? Yang penting dari solawatan ini adalah sirahnya Nabi yang kita baca, agar kita ini semakin kenal, semakin bisa mencontoh, dan semakin hati kita ini berkait dengan beliau Nabi Muhammad. Sekarang ini umat Islam ini mau dijauhkan dari Rasulullah hadirin. Dijauhkan dari Rasulullah itu caranya nggak bisa langsung kono jo cedek Kanjeng Nabi, nggak mungkin. Kau dibuat benci dulu dengan ulama, kau dibuat benci dulu dengan turunannya, kau dibuat benci dulu dengan ini, dibuat benci, dibuat ini, sampai nanti ada satu titik kau dibuat benci dengan kabilahnya Nabi, sukunya Nabi itu sekarang kau dibuat benci. Kau bagaimana caranya dibenci untuk benci sama orang Arab? Gila hadirin,
Kita ini nggak sadar, seakan-akan disampaikan di kita itu wong Arab gak ono ilmune, wong Arab, wong lama kabeh ku biyen iku akeh-akehne wong Ajam, wong Arab dijauhkan terus. Ini kenapa? Padahal Arab juga gak tahu jajah Indonesia. Malah yang pertama kali ngakui kemerdekaan ya wong negara Arab. Tapi kenapa? Karena gini, apa yang berkaitan sama Nabi itu mau dipatahkan dulu. Pewarisnya ulama, ini bahaya ini. Ulama sekarang gus-gus mulai dijelek-jelekin, habaib dijelek-jelekin, kiai juga dijelek-jelekin, wong Arab dijelek-jelekin. Nanti akan ada titik Nabi Muhammad. Kalau sudah itu sudah kita putus dari beliau, baginda Muhammad sudah nggak punya nilai kita ini. Siapa kita tanpa beliau Rasulullah? Makanya niku Bang Deko Sidaya, hati-hati. Ojo sampai kita ini diadu domba oleh siapapun. Ya, hati-hati hadirin. Saya ingat di fitnah itu naudzubillah kejam hadirin, kejam. Nggak lihat orang kalau sudah kena fitnah itu nggak lihat siapa loh hadirin. Anda tahu nggak? Gara-gara fitnah yang terjadi di tengah-tengah sahabat, orang yang paling dicintai Nabi, pemimpin pemuda surga dibunuh loh hadirin. Kok habaib dibunuh atau dibenci? Loh, yang mereka pandang lihat pernah digendong Rasulullah Sayyidina Husain aja dipenggal kepalanya. Ini dilihat sama Nabi. Apa mana sing saiki sing gak tau didelok. Apalagi dibuat diragukan. Ya tambah wis. Nah ini saya dalam hadis yang diriwayatkan ya, dalam Durarus Saniyah itu kitab itu disebutkan hadis Nabi yang diriwayatkan Sayyidina Ali. Pernah suatu kali Sayyidina Ali ini duduk sama Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, tahu nggak tahu man asqal awalin, paling bejati wong biyen niku sapa? Paling bejati wong biyen niku sapa? Saya mau tanya, siapa orang paling bejat? Fir'aun? Enggak. Kata Nabi, asqal awalin akhir naqah soleh, yang nyembelih ontanya Nabi Soleh, namanya Qadar bin Salif. Ojo diapal no jenenge gak manfaat. Mbok apal no dadakno. Gak usah wis. Kula kula tarik. Yang menyembelih ontanya Nabi Soleh. Nabi Soleh niki duwe mukjizat unta. Untane niki uyuwe, susune, kabeh manfaat ngobati wong dan lain-lain. Karena ndak seneng disembelih. Itu disebut oleh Rasulullah asqal awalin, paling bejati wong biyen, orang dulu. Terus kemudian Nabi mengatakan, terus ronda kon ata'laman asqal akhirin, siapa orang paling bejat di zaman akhir nanti ini? Zaman kula niki nanti aku setelah meninggal ini, zaman akhir itu zaman aku setelah meninggal, siapa orang yang paling bejat? Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, kau yang lebih tahu ya Rasulullah. Diisyaratno wetenge Kanjeng Nabi itu dicekel deh, perutnya Sayyidina Ali itu dipegang sama Rasulullah. Walladzi yata'anakuna, sing nusuk nyuduk kondek kene, perutnya itu dipegang sama Rasulullah. Iki lho kene iki kon bakal disuduk be wong jenenge Abdurrahman bin Muljam. Namanya nggak disebut sama Nabi, cuman sifatnya asqal akhiri. Makanya saya nggak bisa bayangkan dosanya besarnya orang melakukan fitnah. Orang fitnah ini sekarang zaman fitnah, zaman media yang seperti ini. Buat ngaji enak, buat fitnah lebih enak. Ini beberapa saat yang lalu saya difitnah. Ini wonten cerita nih, beberapa saat yang lalu video saya dipotong dibawa ke MUI. Sampai orang-orang MUI hubungi saya beli video panjangnya, kemudian minta maaf kepada saya. Berarti sampai videoku ini dipedot supaya aku ini musuhan sampai wong MUI. Wonten malih niki TikTok AI, panjenengan sebagai anggota majelis untuk
betul-betul memahaminya. Penutup hadirin, saya ingin menyampaikan, ini zaman hadirin, memang sudah dekat kiamat ya. Kata Nabi SAW di akhir zaman itu jangan lagi orang yang bodoh, al-halim hayaro, wong pinter bijaksana bingung, saking kuatnya fitnah akhir zaman. Makanya yang paling selamat, yang paling bisa mencontoh, meniru Nabi Muhammad. Kita sekarang terus di majelis, ayo akhlak Rasulullah, khususnya akhlak kepada orang yang tidak sejalan dengan kita. Kalau akhlak dengan teman-teman ini gampang, rek. Sopo sing angel? Aku akhlak mbek kon yo gampang, kon seneng mbek aku, bare tak mesem tok kon seneng. Nih. Tapi kalau sama orang yang nggak seneng kita ini loh, tetap kita pakai akhlak. Saya dicaci, nggak apa-apa, tapi saya nggak mau caci dia. Saya disakiti, monggo, tapi jangan terus mancing saya untuk nyakiti sampean. Maaf. Kun ibadullah maktulan wala takun qatilan. Itu kalau definisinya atau kaidahnya para thariqah alawiyah habaib, jadilah kau ya, orang yang dicaci tapi ojo nyaci ya. Nabi SAW dilapori wonten wong kafir ngilokno Bilal pas adzan zuhur. Masjid Salafiyah iki adzan. Di sebelah kini ada wong kafir adzan pisan, tapi wong kafir iku ambek ngenyek terus adzane nang ngene kambing, wedhus. Nek basa Jermane embi. Ono iki embi dadi kudo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nang ngene jahat, nang ngene wedhus-wedhuse. Ada sahabat yang lihat lapor ke Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Zubair wa Ali, Sayyidina Ali sama Sayyidina Zubair, idhaba ilaihi, pergilah kau ke sana, bawa orang itu ke sini. Cocok gak wong siji, wong lima, wong telu, wong papat, ada beberapa orang. Terus tanya Rasulullah, man minkum yu'adzin adzana Bilal, siapa di antara kalian yang tadi adzan kayak Bilal? Kamu sing wani rek ngaku. Waduh, iku lek ketemu dilukup, Jes. Kok Sayyidina Ali iki maine pedang-pedang tok iki. Waduh, boko awake lek sampai ketemu ini. Semuanya ketakutan. Kanjeng Rasul tahu, man minkum yu'adzin adzana Bilal. Ada enggak yang adzan seperti Bilal? Kemudian mereka diem, enggak ada yang ngaku. Kata Rasulullah, kalau enggak ada yang ngaku, gini aja, setiap kalian adzan satu-satu, saksinya dengar suara siapa itu. Wah, akhirnya adzan satu-satu, pas ketemu. Wah, baik ini Kanjeng Nabi, wis pasti suaranya wong iki. Kemudian kata Nabi, ini. Coba adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata Nabi, anta adzan tadi sautikal jamil? Hah? Ini enggak ataunya engkau yang adzan dengan suara indah ini? Oh, bingung. Iki nanti dilukup iki. Dadak malah dipuji mek Kanjeng Nabi. Ya Allah, enake suaramu. Kon adzan nang kayak ngene iki. Iya. Masya Allah. Rini oli. Ta'al. Udnu minni, dekat kepadaku. Dibuka kopiai. Dicekel sirai. Didongakno mek Kanjeng Nabi. Allahumma barik fi. Wa barik fi sautihi. Wa barik fi dzurriyyatihi. Wahdihi lil Islam. Ya Allah, berkahono wong iki, berkahono suarane, berkahono anak putune, lebokno wong iki teng Islam ya Rabb. Begitu tangan Nabi dilepas dari kepala beliau, langsung orang ini berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi dari Tuhan selain dan kau ya Rasulullah, kau adalah utusan Allah. Terus Kanjeng Nabi tanglet, masmuk ismi Abu Mahdurah. Namanya sahabat ini Abu Mahdurah. Masuklah Islam. Setelah masuk Islam oleh Kanjeng Nabi disuruh muadzin di Mekah. Yang di Medina, dia disuruh Mekah. Jadi muadzin di Mekah. Tahu nggak? Beliau, anaknya, cucunya
anaknya cucu, cucunya cucu, 300 tahun semua jadi muadzin di Masjidil Haram di Mekah. Berkat dungane Kanjeng Nabi, angsal barokah, suarane sampai meh sedo sik enak Abu Mahdura. Yang aneh itu hadirin, Abu Mahdura itu sakderenge sedo rambutnya dawa kayak wong wedok. Oleh sahabatnya disebut, Abu Mahdura potongan kok rambutmu. Masa kon iki gak pantas rambut kedawan kayak ngono. Katanya Abu Mahdura, ahliku sya'ran masabihi nabiyuna yata nabiyuna Muhammad. Apakah aku harus memotong rambut yang rambut itu pernah disentuh oleh Rasulullah? Kalau ngarep rambut yang pernah disentuh Nabi ini menemaniku dalam kuburku hingga aku mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Subhanallah, aku sing bingung iki Abu Mahdura cek tas mlebu Islam iku wis ngerti barokah, dicekel sirahe supaya barokah terus sampai gak dipotong sampai sedone. Iki tas mlebu Islam ngerti barokah. Wonten sing lahir Islam karo barokah, malah dadi bid'ah syirik sembarang kali. Iki luwih nemen kok wong-wong iki kok wong jahiliyah. Nih diusap sama Nabi enggak sentuh sampai meninggal. Tak bisa bayangkan sentuhan Nabi itu hadirin, Masya Allah. Wong Nabi itu kalau salaman sama orang, tangannya itu bekasnya itu 3 hari bau cium wanginya tidak hilang, karena ada keringat wanginya beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, alangkah indahnya Nabi kita Muhammad, alangkah mulianya akhlak beliau Nabi Muhammad. Terus ayo kita contoh Rasulullah, akhlak, tidak ada seperti akhlak hadirin. Remek-remek wong ngombe akhlak ini, mau yang muslim mau non muslim, kita ngadepi dengan akhlakul karimah, kita nggak akan pernah kalah, karena ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi, innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu punya akhlak, Nabi itu punya kemuliaan banyak. Apa? Nasabnya mulia. Nabi punya mulia, wajahnya indah, Nabi suaranya indah, Nabi berani, Nabi ini, Nabi banyak. Tapi yang oleh Allah dipuji bukan indah wajahnya Nabi Muhammad, bukan kakeknya beliau Nabi Muhammad, tapi yang dipuji wa innaka la'ala khuluqin adzim, akhlaknya Rasulullah yang dipuji. Karena semua baik, tapi yang paling istimewa di Nabi kita ini akhlaknya. Nah, kita jangan ngaku cinta tapi akhlaknya jauh dari Nabi. Oke. Jangan ngaku kita punya hubungan sama Rasulullah tapi akhlak kita jauh. Oke. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini ngaji, maulid, sholawat. Oke. Pokoknya orang punya hati yang dekat sama Rasulullah, insya Allah. Kata guru saya, Rasulullah hayyun fi qulubina. Nabi itu nggak meninggal, hidup dalam hati kita yang cinta kepada beliau baginda Muhammad. Ini harus dibuktikan. Wah, kalau ngomong kayak ngeten ini sampean gak kira paham. Sing paham Gus Nur, karena dia sudah mencoba itu. Begitu merasakan, subhanallah, kayak Nabi itu hidup di hatinya. Nah ini kita harus tak dongakno kon ngerasakno kayak Gus Nur di sana. Tapi gak ada penjara ya. Tapi kelihatannya mereka ini sudah di penjara kok. Di rumah itu di penjara sama istrinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga hati kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan kita bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa oleh Habib Abdul Qadir, dan selanjutnya ayo kita bersama-sama baca kalimat tauhid, dan insya Allah ketemu di Senin yang akan datang di mana? Mergan. Oke, di Mergan. Oke, insya Allah kita semuanya jumpa dalam keadaan sehat walafiat.